Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini pada rapat koordinasi tentang vaksinasi baik dari tingkat kepala dinas, bupati, kemudian saya lihat ada beberapa rumah sakit yang hadir, kemudian ada beberapa dari puskesmas yang hadir juga. Nah, nanti kita akan melakukan di beberapa diskusi dan ada beberapa isu penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Slide. Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin melakukan evaluasi terlebih dahulu bagaimana perkembangan vaksinasi yang sudah kita lakukan dalam waktu beberapa bulan ini. Slide. Bahwa vaksin yang sudah kita lakukan, maka di luar beberapa negara yang vaksinasinya tertinggi, 10 negara dengan vaksinasi tertinggi termasuk negara produsen vaksin, itu kita menempati urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita menempati urutan ke-8 dengan jumlah vaksinasi 13,45 juta vaksinasi yang sudah kita lakukan. Ini tentu di luar negara-negara yang memproduksi vaksin. Apabila di negara yang memproduksi vaksin itu tidak diperhitungkan, kita menempati urutan keempat dari akselerasi jumlah vaksin yang telah kita kerjakan. Jadi ini adalah upaya komprehensif, upaya menyeluruh, peran serta dari semua pihak, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, termasuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kita berada di 13,45, beberapa waktu lagi kalau semuanya berjalan lancar, kita mungkin akan menyalip Jerman. Jadi urutan pertama untuk negara non produsen vaksin adalah Brasil, kemudian Turki, dan kemudian Indonesia. Jadi Indonesia berada di atasnya Prancis, berada di atasnya Italia, berada di atasnya Meksiko, dan sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah upaya untuk melakukan akselerasi supaya kita mendapatkan jumlah vaksinasi 70% dari populasi negara kita. Tapi saya cukup berbangga dan berterima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bahwa kegiatan ini tentu tidak mungkin bisa berjalan dan tidak mungkin bisa tercapai tanpa dukungan secara aktif dari Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan kegiatan vaksinasi di tempatnya masing-masing. Slide. Dan ini adalah gambaran bagaimana total vaksinasi yang melebihi 113 juta tersebut dibagi menjadi beberapa hal, yaitu vaksinasi yang urutan vaksinasi pertama itu sudah mencapai 22,8%, kemudian vaksinasi kedua mencapai 11,3% dari target yang kita harapkan. Kumulatif dosisnya kira-kira segitu, kemudian vaksinasi yang telah total dari 1 dan 2 ada 13,7 juta. Jadi sasaran vaksinasi kita ada terbagi secara berdasarkan atas prioritas. Dan prioritas itu disusun berdasarkan atas kemungkinan fatality dan kemungkinan terjadinya tindakan mortality atau angka kematian yang meningkat. Maka kita sudah melakukan kegiatan vaksinasi ini berdasarkan atas kriteria dari hal tersebut. Dengan prioritas tersebut, awalnya kita melakukan vaksinasi pada nakes, kemudian sekarang kita masuk periode pada lansia dan layanan publik. Slide. Dan ini ada lagi penyuntikan yang telah mencapai 500.000 per hari. Jadi kita biasanya mengatur di luar hari Sabtu dan hari Minggu yang tentunya biasanya kebanyakan libur, kita sudah mencapai kecepatan 500.000 vaksinasi sehari. Jadi kalau pada saat awal-awal kita mempunyai learning the curve atau tabel melakukan uji coba awal, tetapi sekarang kita sudah mencapai 500.000 vaksinasi sehari. Ini sebenarnya secara teoritis kita akan melakukan percepatan sehingga kalau kita tahun ini akan selesai, kita harus mengejar target tersebut hingga 1 juta vaksinasi per hari. Jadi 1 juta vaksinasi per hari ini hanya bisa tercapai kalau kita melakukan serangkaian kegiatan komprehensif, kemudian melakukan kegiatan yang saling berinteraksi antara pusat dan daerah, antara supply
dan aktivitas kegiatan vaksinasi. Baik itu vaksinasi yang dilakukan secara rutin di pelayanan kesehatan maupun vaksinasi yang dilaksanakan di sentra-sentra vaksinasi yang Bapak dan Ibu sudah laksanakan beberapa saat ini di berbagai tempat di daerah. Slide. Dan laju harian penyuntikan ini adalah yang saya urutkan berdasarkan provinsi yang tertinggi untuk laju harian penyuntikan yang saya kumpulkan dari hari kemarin jam 18, bahwa yang masih tertinggi itu adalah rata-ratanya adalah di Jawa Barat 60.244 itu dalam satu hari. Trennya terus meningkat, kemudian di KI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan seterusnya. Nah, ini adalah tren laju rata-rata per hari penyuntikan. Di kolom ketiga dari sebelah kanan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melihat tentang laju kecepatan. Laju kecepatan ini masih bisa terus berlangsung dan akan terus mengalami akselerasi atau percepatan sejalan dengan kegiatan vaksinasi yang sudah berjalan di daerah masing-masing. Dari data kemarin kita mengumpulkan total ada 363 vaksinasi yang dilakukan di seluruh tempat di Indonesia. Slide. Dan capaian vaksinasi, tapi yang memprihatinkan adalah pencapaian vaksinasi lansia. Pencapaian vaksinasi lansia itu baru sepertiga dari petugas publik. Kumulatif dosis pertama yang dikumpulkan kemarin, yang warna merah ini adalah tabel untuk petugas publik, dan yang lansia yang sudah tervaksinasi itu sekitar 1,8 juta, sedangkan petugas publik sudah hampir mencapai 6 juta. Jadi memang ada selisih dan gap yang besar antara lansia dan petugas publik. Padahal kita berharap bahwa petugas publik lansia ini akan dicapai akselerasinya secepat mungkin, karena targetnya sekitar 21 juta lansia yang harus dilakukan vaksinasi. Capaian vaksinasi petugas tertinggi di Provinsi Jawa Timur dan kemudian lansia tertinggi di Jakarta itu mencapai 496,450. Bahkan di Jakarta, di beberapa tempat spesifik di Jakarta Pusat, itu capaian vaksinasi lansianya sudah melebihi angka 90%. Jadi saya harapkan beberapa tempat yang masih belum melakukan kegiatan optimalisasi vaksinasi terhadap lansia ini semakin digerakkan sehingga kita bisa memproteksi lansia ini menjadi lebih baik. Kenapa begitu nanti akan saya jelaskan kenapa lansia menjadi salah satu prioritas yang harus kita kejar dalam kegiatan vaksinasi ini. Slide. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah vaksinasi lansia yang tadi saya sampaikan, yang capaiannya di atas 25%. Jadi di atas 25% tadi saya sampaikan di Jakarta Pusat sampai 95,31 dari jumlah populasi ya target untuk lansia. Kemudian di Kepulauan Seribu juga tinggi, di Badung juga tinggi, di Bali, kemudian di Surakarta, Surabaya, dan seterusnya. Ini semua adalah 20 kabupaten kota dengan capaian vaksinasi lansia di atas 25%. Dan 19 kota belum memulai pelayanan vaksinasi lansia. Saya mengerti banyak kendala yang harus dilakukan untuk melakukan vaksinasi lansia. Memang tidak mudah, tetapi harus kita prioritaskan karena lansia ini mempunyai faktor resiko yang tinggi apabila nanti kemudian terinfeksi dengan COVID-19. Dan yang mungkin banyak hal yang menjadi kendala dalam vaksinasi lansia ini nanti akan kita sampaikan sehingga bisa menjadi bahan diskusi Bapak dan Ibu sekalian di tingkat daerah dari evaluasi yang sudah kita lakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai macam hal, baik dari aspek teknis, aspek sosial, kemudian aspek psikologis yang kemudian membuat
vaksinasi lansia ini belum berjalan secara optimal di semua tempat di Indonesia. Slide. Mengapa lansia harus diprioritaskan? Tadi saya sampaikan bahwa lansia memiliki resiko tertinggi meninggal akibat COVID-19. Rasio fatality case atau case fatality ratio lansia itu 4 kali lipat lebih tinggi daripada case fatality rate secara nasional. Jadi kalau apabila lansia itu terkena, maka 12%-nya akan mengalami case fatality rate yang besar, akan mengalami kematian yang besar, 4 kali lipat dibandingkan dengan usia fatality rate secara nasional, 4 kali lipat dibandingkan dengan usia lebih muda, bahkan 12 kali lipat dibandingkan dengan yang usia 41 sampai 45 tahun. Jadi ini kita prioritaskan untuk mencegah angka masuk ke rumah sakit menjadi tinggi, angka kerentanan dari faktor biologis lansia itu karena sudah cukup mempunyai reverse capacity yang terbatas dari aspek biologisnya, sehingga akhirnya mortalitasnya akan meningkat pada kelompok lansia. Slide. Dan ini adalah bahwa 50% seluruh kematian akibat COVID terjadi pada lansia. Walaupun angka kejadiannya 10% sampai 15% pada populasi yang terkena di kelompok lansia, akan tetapi angka kematiannya itu kira-kira 50%. Kira-kira 50% lansia yang masuk ke rumah sakit akan mengalami kematian. Sehingga kita harus memprioritaskan para lansia ini untuk segera mendapatkan vaksinasi yang optimal, vaksinasi yang baik, dan kita akan mengejar itu untuk mencegah angka kematian yang meningkat pada kelompok lansia. Slide. Bapak dan Ibu sekalian, ini berarti beban besar terhadap sistem kesehatan nasional adalah bahwa di rumah sakit itu 1 dari 3 orang yang dirawat di rumah sakit akibat COVID adalah lansia. Jumlahnya padahal hanya 10% dari populasi. Dan ini adalah beberapa diagram yang memperlihatkan bahwa kelompok yang dirawat di garis biru ini, garis biru muda, itu adalah kelompok-kelompok lansia. Dan ini sejalan dengan peningkatan kasus yang meningkat dari waktu ke waktu. Dan angka kematiannya pun meningkat dari waktu ke waktu pada kelompok lansia. Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita ingin menurunkan angka kematian akibat COVID-19, mau tidak mau kita tidak bisa mengelak bahwa prioritas yang harus kita kerjakan dan harus kita antisipasi adalah penularan kepada lansia. Ini dilakukan dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam protokol kesehatan, termasuk di dalamnya adalah bridging dengan menggunakan kegiatan vaksinasi. Sehingga kalau kita ingin menyelamatkan bapak dan ibu kita yang berusia lebih dari 60 tahun, maka mau tidak mau kita harus mencegah penularannya. Salah satu untuk mencegah dan memperkuat sistem biologis yang ada pada bapak dan ibu kita yang sudah berusia dari 60 tahun tersebut adalah melakukan kegiatan vaksinasi. Jadi kegiatan vaksinasi menjadi sangat penting untuk kelompok lansia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa walaupun ini penting, tetapi ternyata cakupannya masih rendah. Masih 1,8 juta dibandingkan 6 juta pada kelompok pekerja aktif yang usianya lebih muda. Slide. Jadi case fatality rate 32% pada lansia dibandingkan 14% pada kelompok non-lansia di rumah sakit. 1 dari 3 lansia yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 ini meninggal. Ini angka yang cukup memprihatinkan karena berbagai macam faktor komorbid yang sudah ada pada lansia, kemudian kapasitas cadangan imunobiologis yang sudah menurun pada lansia, sehingga 1 dari 3 lansia yang dirawat di rumah sakit itu akan wafat. Sehingga diperlukan beberapa hal yang harus diprioritaskan sehingga lansia-lansia ini sedapat mungkin untuk dilakukan vaksinasi secepatnya. Slide. Bagaimana strategi percepatan vaksinasi pada lansia ini? Right? Bahwa ada beberapa yang dapat membuat vaksinasi pada lansia ini menjadi terhambat. Lansia harus mendapatkan prioritas layanan vaksinasi dimanapun
tanpa dibatasi oleh alamat KTP maupun domisili. Jadi saya harapkan pada Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada lansia yang ingin divaksinasi, maka jangan lihat KTP-nya, maka bisa langsung divaksinasi di tempat manapun. Saya tahu beberapa yang melakukan kegiatan ini sudah kita lakukan juga, sehingga datanya menjadi data cakupan dari daerah yang melakukan vaksinasi tanpa melihatkan KTP domisili yang sesuai dengan tempat tinggal lansia tersebut. Beberapa hal yang kami identifikasi, salah satunya adalah angka partisipasi vaksinasi lansia turun. Ini bisa dilakukan dengan mempercepat program vaksinasi lansia dengan mekanisme 1-2. Artinya kalau ada 1 orang non-lansia dapat divaksin jika membawa lebih dari 2 orang lansia untuk divaksinasi. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan sehingga partisipasi yang mengantar lansia pun ikut bisa divaksin kalau dia membawa 2 orang lansia ke tempat sentra vaksinasi atau ke tempat layanan vaksinasi di tempat-tempat kegiatan vaksinasi. Kemudian hal kedua yang menjadi masalah yang kami identifikasi adalah lansia takut dan khawatir akan keamanan vaksinasi. Ini harus melibatkan sosialisasi dan edukasi yang baik kepada lansia. Apa yang kita kerjakan sejauh ini dari 13 juta vaksinasi yang sudah kita lakukan, maka kejadian ikutan pasca imunisasi terutama pada lansia itu rendah. Sehingga ini mudah-mudahan bisa memberikan confidence atau kepercayaan kepada publik, kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, ya kepada masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kegiatan edukasi dan sosialisasi bahwa vaksin itu aman untuk lansia menjadi narasi yang harus disampaikan secara terus-menerus sehingga lansia menjadi tidak takut dan tidak khawatir akan keamanan vaksinasi. Kemudian masalah ketiga adalah lansia memiliki keterbatasan akses transportasi menuju fasilitas kesehatan dan sentra vaksinasi. Ini membuat kita harus melakukan beberapa hal, misalnya dengan melakukan mobile vaccination. Mobile vaccination ini adalah bagaimana kita mendatangi ke tempat-tempat di mana lansia itu berkumpul, misalnya di panti werda. Atau hal lain adalah dengan mengatur transportasi dan mobilisasi lansia menuju ke tempat dan pulang dari lokasi vaksinasi pertama ke vaksinasi kedua, kembali lagi ke rumah. Ini bisa diatur oleh beberapa teman-teman, misalnya dari aplikasi kerjasama yang dilakukan dengan media transportasi, misalnya seperti Gojek, Grab, dan sebagainya. Bluebird, mereka melakukan kegiatan vaksinasi untuk lansia dengan membawa lansia, kemudian dibawa, kemudian diantar lagi. Peran keluarga sangat penting sekali, bahwa diminta untuk menyisihkan waktu kepada anak-anak yang mempunyai bapak dan ibu yang sudah lansia untuk menyisihkan waktu membawa bapak dan ibunya menuju tempat vaksinasi. Ini harus segera dilakukan karena kegiatan ini menjadi sangat penting untuk melindungi bapak dan ibu kita sekalian yang sudah lansia untuk tidak terkena infeksi yang akan menyebabkan 1 dari 3 angka kejadian di rumah sakit akan meninggal dunia dari kelompok lansia. Kemudian kemampuan lansia mengakses teknologi dalam melakukan pendaftaran dan penjadwalan vaksinasi terbatas. Ini memang kita sadari bahwa kalau pendaftarannya itu dilakukan oleh mereka, memang agak sulit karena beberapa lansia tersebut sulit untuk melakukan transfer teknologi menggunakan pendaftaran digital. Solusinya adalah mempermudah layanan pendaftaran dan penjadwalan melalui pendaftaran kolektif misalnya. Dikumpulkan beberapa lansia di tempat di RT atau RW, kemudian mereka berangkat bersama-sama di dalam komunitas tersebut atau organisasi sosial tersebut, kemudian mereka menuju ke tempat vaksinasi dan akhirnya mereka divaksinasi secara bersama-sama. Ini juga mungkin akan membuat kegiatan vaksinasi kepada lansia ini menjadi solusi bagi tidak mampu lansia untuk melakukan akses teknologi dalam melakukan pendaftaran dengan menggunakan media digital. Slide. Dan ini menjelang Ramadan,
kita harus terus perlu melindungi lansia, terutama di daerah tujuan mudik. Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, walaupun mudik itu sudah semakin diperkuat larangannya, bukan tidak mungkin akan ada kunjungan ke tempat bapak dan ibu kita yang sudah lansia. Dan kita sadari bahwa kelompok usia muda itu mempunyai resiko untuk OTG tanpa gejala. Padahal mempunyai virulensi yang bisa menularkan kepada orang lain. Banyak sekali cerita yang sudah kita dengar bahwa bapak dan ibunya itu akhirnya terinfeksi dari anak yang tidak mempunyai gejala, dari cucu yang tidak mempunyai gejala. Maka dari itu kita harus selalu melakukan prioritas menjelang mudik Lebaran ini, menjelang hari besar Idul Fitri, bahwa beberapa tempat-tempat yang menjadi tujuan mudik di seluruh Indonesia harus dilakukan optimalisasi kegiatan vaksinasi pada kelompok lansianya, sehingga ketika mudik nanti mereka sudah sedikitnya terproteksi dari kemungkinan infeksi. Dan ini harus dilakukan segera, dan saya minta kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan akselerasi ini sebelum Idul Fitri, sehingga kita tidak akan mempunyai peningkatan kasus kematian lansia di waktu sesudah Idul Fitri. Mudah-mudahan program ini akan menjadi kesadaran buat kita semua untuk melakukan akselerasi vaksinasi pada kelompok lansia. Slide. Bagaimana setelah kita melakukan kelompok pada lansia, saya akan membahas satu isu lagi tentang penyesuaian bagaimana kita bisa melakukan kegiatan vaksinasi ini secara lebih cepat. Slide. Saya sudah bicara dengan Itagi, dan kita akan melakukan evaluasi bahwa screening yang tadinya dilakukan di meja 2 dengan 16 pertanyaan akan kita buat lebih ringkas lagi. Menjadi 6 pertanyaan utama. Pertanyaan nomor 7 adalah pada mereka yang mengalami kelemahan fisik, terutama pada lansia. Tetapi pada kelompok-kelompok yang tidak mempunyai kelemahan fisik, yang tadinya 14 pertanyaan akan dirubah menjadi 6 pertanyaan. Ini ada sosialisasi yang akan kita kembangkan agar kita mempunyai kecepatan kegiatan vaksinasi di tempat vaksinasi itu lebih cepat. Biasanya yang lama itu adalah proses screeningnya. Vaksinasinya gampang, cepat, 2 menit selesai, disuntik, tetapi yang lama adalah screeningnya. Nanti akan kita permudah kegiatan screening ini menjadi 6 pertanyaan, 7 bagi mereka pertanyaan tambahan yang tidak harus diisi, kecuali pada yang mengalami kelemahan fisik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Beberapa permohonan kepada pimpinan daerah, kepada teman-teman pelaksana vaksinasi adalah pertama adalah mengalokasikan vaksin dan memprioritaskan vaksinasi pada lansia di semua tempat, terutama di daerah tujuan mudik menjelang periode libur Idul Fitri. Yang kedua adalah melayani seluruh lansia dimanapun tanpa dibatasi alamat KTP maupun domisilinya. Yang ketiga adalah mengendalikan laju vaksinasi petugas publik, mengingat hampir semua daerah laju vaksinasi petugas publik jauh lebih tinggi dari vaksinasi lansia. Karena kita mengalami jumlah vaksin yang terbatas, maka mohon vaksinasi untuk petugas publiknya agak direm sedikit, lansianya diakselerasi, sehingga kita mempunyai potensi untuk melakukan vaksinasi kepada lansia lebih banyak daripada petugas publik. Sesudah ini baru kita lakukan tahap kedua petugas publik setelah lansianya mencapai target yang kita inginkan bersama. Kemudian mengingat keterbatasan vaksin tadi, prioritasnya diberikan kepada kelompok risiko tinggi yaitu lansia. Yang terpenting ini dilakukan untuk menekan angka hospitalisasi dan mencegah kematian pada lansia. Strategi mobilisasi pada lansia dilakukan melalui kerjasama komunitas, organisasi lokal, dan pihak swasta dengan mendaftarkan dan mengatur transportasi antar jemput lansia ke tempat pelayanan vaksinasi. Bapak dan Ibu kita yang sudah lanjut usia ini menjadi tanggung jawab kita semua. Orang-orang yang kita sayangi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan confident serta kepercayaan terhadap
vaksinasi lansia itu mudah-mudahan meningkat dengan jaminan bahwa pada kelompok lansia angka kejadian pasca imunisasi itu sebenarnya kecil sekali, hampir tidak ada. Jadi vaksinasi itu aman untuk kelompok lansia. Kemudian yang lain adalah mempercepat program vaksinasi lansia dengan juga mekanisme 1-2 tadi. Satu orang non lansia dapat divaksin jika membawa 2 orang lansia untuk divaksinasi, termasuk bagi petugas publik dan masyarakat umum. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk diskusi kita semua pada hari ini, dan saya ingin mendengar masukan dari teman-teman sekalian di daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya buka pertanyaan atau komentar bila ingin disampaikan. Izin memberi masukan, Dok. Ada pertanyaan, Bapak? Ya, ada, Pak. Bapak saya. Assalamualaikum, selamat siang. Bisa bertanya, Bapak? Assalamualaikum, bisa memberi masukan. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Nah, ya tadi presentasi terdengar nggak? Waktu presentasi tadi. Terdengar, Pak. Terdengar jelas. Jelas terdengar. Ya, silakan. Yang ingin melakukan pertanyaan. Dari Maluku Tengah, Pak. Silakan dari Maluku Tengah. Ya. Ya, Assalamualaikum, selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan itu menyangkut ini sasaran kita punya lansia, cuma keterbatas logistik vaksin, gimana solusinya, Pak? Memang kita mempunyai keterbatasan vaksin akibat dari suplai vaksin yang terbatas dari embargo yang dilakukan oleh beberapa negara produsen vaksin. Tapi stok vaksin yang kita pantau di daerah kelihatannya masih cukup untuk mengejar target vaksinasi untuk lansia selama bulan April sampai bulan Mei ini. Saya harapkan ketersediaan vaksin ini bisa cepat kita atasi, dan kami minta prioritas yang dikerjakan untuk stok vaksin yang ada di provinsi ini dilakukan untuk kelompok lansia terlebih dahulu. Ya, terima kasih, Pak, atas informasinya, ya, Pak. Silakan. Belum ya? Halo, Pak. Izin Pak, Kota Bandung mau bertanya Pak, boleh? Silakan, Kota Bandung. Ya, di form screening terbaru yang kami baru terima tadi malam itu tidak ada untuk yang penyintas COVID. Nah, berarti sekarang penyintas COVID itu setelah dinyatakan sembuh bisa langsung divaksin begitu Pak? Jadi penyintas COVID bisa divaksin, sama sebenarnya aturannya seperti yang lalu 3 bulan pasca COVID. Jadi sebenarnya itu tidak membuat penyintas COVID itu menjadi tereliminasi. Dulu kita melakukan pada revisi pertama kita mengeliminasi penyintas COVID. Jadi penyintas COVID boleh divaksinasi sesudah 3 bulan mengalami COVID. Satu lagi Pak, izin mohon, kemarin ada dokter kami Pak yang ikut seminar dengan Komnas KIPI Pak, katanya jika dosis 1 sudah diberikan, terus kemudian yang bersangkutan itu terkonfirmasi positif, nah dari terkonfirmasi ini ke dosis 2 itu tidak menunggu 3 bulan, itu gimana Pak tanggapannya? Ya betul, kalau kemudian terkontaminasi, kemudian terinfeksi setelah dosis pertama tidak menunggu 3 bulan, karena boosternya akan diberikan
pada sesuai dengan jadwal penyuntikan dosis kedua. Tetapi sebenarnya tidak ada bahayanya, cuman menjadi booster saja untuk meningkatkan antibodi. Karena tidak ada intercross reaction antara vaksinasi alamiah yang didapatkan pada saat pada saat terinfeksi dan pemberian vaksinasi. Dua-duanya akan menstimulasi antibodi yang meningkat pada kelompok tersebut. Ya, satu lagi Pak, mohon izin untuk jarak maksimal dari dosis 1 ke dosis 2 jika pada saat sasaran itu tidak bisa pas di dosis 28 hari, apakah itu ada maksimalnya atau sesegera mungkin setelah sasaran tersebut bisa dilakukan vaksinasi, Pak? Sebenarnya ada beberapa time-nya, tetapi kita pilih yang the best ternyata 28 hari. Kalau misalnya pas 28 hari tidak bisa, sesegera mungkin untuk dilakukan vaksinasi. Sebenarnya bisa dilakukan vaksinasi sampai beberapa hari setelah 28 hari tersebut. Jadi tetap acuannya 28 hari, tetapi kalau misalnya masih memungkinkan secepatnya untuk dilakukan vaksinasi, kalau 28 hari tidak bisa pas. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada satu Pak. Izin Pak. Bapak dari Kaltara. Kaltara Pak. Kalteng Palangkaraya. Dari Mataram. Kaltara Pak. Dari Mataram dulu, dari Mataram. Silakan. Ya, baik. Izin Pak Wamenkes, saya dari NPC Kota Mataram. Halo? Ya, silakan Ibu dari Izin Mataram. bertanya, terkait dengan form screening yang baru ada 7 poin pertanyaan di mana kalau yang sebelumnya terdapat ada lengkap sekali ada 14 poin ditambah dengan yang lansia. Kalau misalnya form screening baru ada 7 pertanyaan, di situ ada banyak sekali pertanyaan yang di-skip, padahal atau sesungguhnya itu tetap akan ditanyakan. Seperti tes COVID, kemudian yang gula darah, yang kencing manis maksudnya. Kalau misalnya nanti kami akan cetak form screening yang baru, karena begitu banyak, kebetulan di wilayah Mataram memang antusias untuk vaksin COVID memang tinggi sekali. Ketika misalnya form screeningnya jadi 7 pertanyaan, kami nanti terlewat dengan poin-poin penting. Mohon mungkin masukannya. Jadi poin yang sudah kami susun menjadi 6 pertanyaan yang dikompres itu sudah kami diskusikan dengan ITAGI menjadi pertanyaan-pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial itu untuk memudahkan dan filosofinya ada 2. Yang pertama bahwa yang divaksinasi itu tidak mempunyai efek samping, itu yang paling penting. Yang kedua adalah bahwa kegiatan vaksinasi ini tidak percuma karena yang bersangkutan mempunyai kondisi imunosupresif. Jadi 2 itu yang penting. Dari 2 filosofi pertanyaan, dari 2 filosofi tersebut kita kompres menjadi 6 pertanyaan. Jadi 6 pertanyaan itulah yang paling penting untuk ditanyakan kepada sasaran vaksinasi. Jadi nanti Ibu akan mendapatkan flow dari kegiatan vaksinasi ini lebih cepat daripada biasanya. Kalau biasanya dalam 1 jam itu kira-kira bisa mencapai 14 sampai 17 vaksinasi, dengan meringkas proses screening kita harapkan bisa mencapai 20 sampai 30 vaksinasi per jam di tempat masing-masing. Terima kasih. Baik, boleh satu lagi Pak? Boleh. Halo? Ya, boleh, silakan. Baik, saya lanjutkan. Boleh. Baik, ditambah lagi satu, misalnya kasus gula darah di atas 500 itu misalnya kalau tidak ditanyakan berarti tidak masalah divaksin. Kemudian tadi untuk penyintas COVID katanya memang tetap 3 bulan setelah pasca COVID. Namun di sini kalau misalnya kami akan cetak baru form screening dengan 7 esensial pertanyaan tadi, bisa saja kami akan terlewat pertanyaan yang sesungguhnya yang harus ditanyakan. Berapapun gula darahnya tidak menghalangi tidak menghalangi untuk dilakukan vaksinasi. Justru pasien-pasien yang gula darahnya tinggi kemudian dalam kondisi rentan untuk bisa terinfeksi, itu akan membuat pasien tersebut harus dilakukan vaksinasi. Sehingga kita bisa melakukan vaksinasi pada semua pasien diabetes tanpa memperhatikan berapapun kadar gula darahnya.
Yang tidak boleh adalah kalau pasien diabetes tersebut sedang dalam kondisi komorbid akut yang berat. Misalnya ada penyakit jantung yang berat, sedang kondisi sesak, kemudian mengalami cuci darah, kemudian mengalami kondisi yang berat akibat infeksi. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi berapapun gula darahnya boleh divaksinasi. Sedangkan pada penyintas COVID boleh dilakukan vaksinasi kapanpun sebenarnya setelah dia mengalami COVID. Hanya saja vaksinasi ini akan menjadi booster bagi yang bersangkutan. Terima kasih. Pak. Izin Pak. Izin Pak Wamen. Setelah 3 bulan. Izin Pak Wamen. Jadi Wamen setelah izin 3 bulan. Setelah 3 bulan atau langsung dilakukan vaksinasi juga nggak masalah. Setelah 3 bulan. Jadi saya masukkan Pak Wamen. Boleh divaksinkan juga boleh. Boleh dimasukkan juga boleh. Masukkan dulu Pak. Jadi di form screening itu karena beberapa kasus kami di Mataram setelah dapat vaksin pertama, ketika dia mau balik booster vaksin kedua, dia tiba-tiba itu terkena COVID. Jadi banyak yang bertanya, saya kapan? Tetap kami sampaikan 3 bulan. Jadi kalau masukan saya untuk di form screening esensial boleh, mungkin tidak usah dihilangkan atau ditambahkan untuk penyintas COVID. Langsung divaksinasi nggak masalah, Bu. Langsung divaksinasi. Tidak perlu nunggu 3 bulan. Tidak perlu menunggu 3 bulan. Nunggu 3 bulan. Tidak perlu menunggu 3 bulan. Langsung divaksinasi boleh. Karena tidak berbahaya. Jadi begini, karena terkait dengan kebijakan untuk isolasi mandiri atau karantina pasien COVID. Jadi begini kondisi kami di Mataram perlu saya sampaikan dulu. Misalnya dia kena COVID positif, dia gejala ringan atau tidak bergejala akan isoman 10 hari. Kemudian setelah 10 hari ditambah 2 hari. Selesai isolasi mandiri, dari kebijakan yang ada di sini tidak dilakukan PCR kembali. Jadi tidak tahu kapan si COVID-nya ini negatif. Tentu saja kalau hal tersebut harus dikonfirmasi bahwa dia tidak menyebabkan penularan. Kalau dia masih menimbulkan penularan, tentu ini tidak boleh. Kalau yang bersangkutan sudah pasti tidak menularkan, baru boleh dilakukan vaksinasi. Baik, dalam arti PCR harus negatif dulu? Ya, PCR harus negatif dulu supaya tidak mencegah efek penularan kepada orang lain pada saat kegiatan vaksinasi. Ya, kebijakannya kami di sini PCR akan dilakukan dan ditanggung itu setelah 3 bulan. Karena terkait dengan PCR itu kosnya yang lumayan tinggi nih Pak, sekali PCR yang paling murah di kami Kota Mataram 900.000. Ya, kalau begitu nanti Ibu harus melakukan kegiatan vaksinasinya setelah PCR-nya negatif. Itu yang Ibu harus lakukan. Baik, terima kasih. Mungkin di Pak Kaltara, Pak. Izin Pak Wamen. Ya, silakan. Dari provinsi lain. Dari Kabupaten Pekalongan, Pak Wamen. Izin Pak, Dari Pekalongan. Izin Pak Wamen. Dari Pak Wamen. Kaltara. Dari Provinsi Kaltara, Pak Wamen izin. Dari mana? Dari Kaltara dulu deh, dari Kaltara. Yang vaksin rendah. Silakan. Pak Wamen, Kaltara, Pak ya. Kaltara. Iya. Izin, terima kasih Pak Wamen. Pertama, kami mau klarifikasi tentang laju pelayanan vaksinasi di Kaltara. Tadi Kaltara di paparan Pak Wamen izin adalah yang terendah. Mungkin perlu kami klarifikasi bahwa rendah itu karena memang keterbatasan suplai vaksin dari pusat ke kami di Kaltara, Pak. Terakhir kemarin kami hanya 640 vial dan itu hanya mengakomodir 2 kabupaten kota. Dan sebelumnya juga seperti itu hanya mengakomodir beberapa kabupaten kota saja dari 5 kabupaten kota kami di Kaltara. Sehingga memang ini menyulitkan, membuat kami di provinsi sendiri menjadi dilema karena dari kabupaten kota pun menuntut kami untuk suplai vaksin tetap tersedia guna melaksanakan laju vaksinasi semakin tinggi. Itu Pak. Terus yang kedua yang kami mau tanyakan Pak terkait tadi di slide Bapak mengenai permohonan kepada pimpinan daerah di poin ke-6 mempercepat program vaksinasi lansia dengan mekanisme 1:2 di mana 1 orang non lansia dapat divaksin membawa lebih dari 2 orang lansia baik itu pelayanan publik dan masyarakat umum. Nah, ini apakah tidak mengganggu teknis pelaksanaan penginputan di PIKer Pak? Sedangkan masyarakat umum kan dalam pilihan PIKer itu belum muncul. Nanti takutnya ini menjadi bumerang bagi kita melempar isu seperti ini ke masyarakat, jadinya masyarakat umum berbondong-bondong datang ke kami untuk melaksanakan vaksinasi dengan asumsi mereka harus bawa lansia lebih dari 2. Dan yang ketiga Pak,
terkait tadi mengenai vaksinasi COVID pada orang-orang dengan dosis pertama sudah divaksin dan interval waktu untuk mendapat dosis kedua ternyata dia terkonfirmasi COVID. Kami bahkan sudah diskusi dengan Komda kami bahwa ternyata itu tidak dipermasalahkan setelah 3 bulan, tetapi dia bukan booster lagi, tetapi harus dimulai lagi dari dosis pertama, Pak. Nah, ini kami bingung, apakah sebaiknya dari kementerian membuat kebijakan yang seragam sehingga itu jadi pegangan kami di Dinas Kesehatan baik di provinsi maupun di Puskesmas untuk jadi dasar keseragaman pelaksanaan vaksinasi pada orang-orang yang mendapatkan booster pada pasien-pasien konfirmasi, Pak. Itu yang bingung karena setiap Komda ini kayaknya pertimbangan medisnya berbeda-beda, Pak. Jadi kami bingung mau ngikutin yang mana nih. Mungkin gitu aja Pak Wamen, izin arahannya. Terima kasih. Yang pertama adalah bahwa suplai vaksin yang kita kirimkan ke daerah tergantung dari aplikasi Smile yang Ibu isi. Kalau Ibu isi aplikasi Smile nih ya berdasarkan jumlah tertentu, itu yang kita akan kirim. Jadi saya himbau Ibu mengisi aplikasi Smile untuk membuat permintaan kepada pusat berapa yang Ibu butuhkan. Itu yang pertama. Jadi tolong diisi aplikasi Smile-nya sehingga kita bisa melakukan distribusi ke tempatnya Ibu sesuai dengan jumlah yang Ibu tentukan. Yang kedua, ini secara tegas saya akan sampaikan bahwa kalau sudah dilakukan vaksinasi pertama, kemudian terkena COVID, tidak mulai diperlukan lagi vaksinasi ulangan dari pertama lagi. Jelas ya? Jadi tidak perlu dilakukan ulangan vaksinasi pertama lagi, tetapi langsung vaksinasi yang kedua sebagai booster. Sehingga semua seragam seperti itu. Jadi tidak lagi ada misinterpretasi dan double interpretasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sudah melakukan modifikasi pada aplikasi Piker bahwa orang-orang yang membawa lansia itu akan dimasukkan kepada layanan publik. Di layanan publik, maka Ibu bisa langsung masukkan mereka yang mengantar lansia sebagai, kita anggap sebagai caregiver dari lansia tersebut. Sehingga kalaupun diberduyun-duyun nggak masalah, yang penting dia bawa 2 lansia untuk bisa dilakukan vaksinasi dan masukkan kelompok orang tersebut yang membawa lansia tersebut sebagai kelompok layanan publik. Dipikir sudah diadaptasi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Makasih Pak Wamen. Mohon izin Pak Wamen, mungkin tadi terkait jawaban Pak Wamen yang poin kedua dan poin ketiga, apakah bisa Pak Wamen ada kebijakan dalam bentuk juknis atau surat sebagai dasar kami untuk menyampaikan ke kabupaten kota dan puskesmas? Karena kalau cuma dalam bentuk RTL atau dalam bentuk lisan, takutnya itu tidak seragam dan berbeda dengan pertimbangan ahli medis atau dalam hal ini Komda KIPI di tempat kami, Pak Wamen. Saya akan buat surat tersebut 1 atau 2 hari ini. Baik Pak Wamen, terima kasih Pak Wamen. Kabupaten Pekalongan Pak Wamen. Silakan dari Pekalongan. Ya, terima kasih Pak Wamen. Selamat siang. Saya dari Puskesmas Karangdada Kabupaten Pekalongan Pak Wamen. Ya. Ini terkait tadi dari ucapan Pak Wamen yang untuk pasien dengan DM berapapun GDS-nya itu tadi Pak Wamen bilang tidak apa-apa ya Pak Wamen untuk dilakukan vaksinasi. Tidak ada masalah. Tapi selama ini kemarin saya jadi petugas screening lansia untuk tahap 1 itu GDS yang di atas 240 itu ditunda dulu Pak Wamen. Kita kasih obat dulu, kita ikutkan ke jadwal yang selanjutnya. Apakah kalau kita menemui pasien dengan GDS yang tinggi, berarti untuk dilakukan vaksin bisa hari itu Pak Wamen? Kita tidak pernah mengeluarkan juknis angka gula darah tertentu 240. Yang awal memang ada angka HbA1c kurang dari 7,5, tetapi itu sudah direvisi. Jadi berapapun gula darahnya tidak menghalangi untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi silakan divaksinasi berapapun kadar gula darahnya. Oh iya Pak Wamen, terima kasih Pak Wamen. Terus satu lagi Pak Wamen untuk masalah tensi Pak Wamen, apakah ada batasan untuk tidak dilakukan vaksinasi? Tekanan darah tetap harus di bawah 180. Ya. Ya, terima kasih Pak Wamen. Terima kasih. Dari Kabupaten sudah ada, iya. Silakan. Dari Cimahi Pak Wamen. Ya, dari Cimahi ya. Saya Yowansyah, Pak Wamen dari Cimahi. Saya penasaran tadi yang dari Dokter Matala menanyakan Pak Wamen, untuk penyintas COVID kan boleh langsung disuntik setelah PCR negatif ya Pak Wamen.
Ya. Yang pasien COVID kan biasanya PCR-nya sampai 3 bulan selalu positif dan malah gejalanya sebenarnya tidak ada. Apakah harus mentok pada PCR saja atau secara dokter, secara klinis saya yakin ini sudah tidak akan menularkan, Pak Wamen? Jadi kenapa kita melakukan evaluasi terhadap PCR adalah mencegah terjadinya penularan pada saat proses dilakukan vaksinasi. Kalau dokter merasa yakin pasien tersebut itu tidak menularkan lagi dengan vaksin dengan PCR yang sudah masih positif tapi angka CT-nya tinggi, maka sudah mungkin tidak menularkan lagi, hanya tinggal debris vektornya saja yang masih tersisa. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila PCR-nya sudah negatif sehingga dia tidak menularkan pada saat proses ikut dalam kegiatan vaksinasi. Yang kita lakukan ini semata-mata bukan terhadap efektivitas atau efek samping vaksinasi, tetapi pada efek penularan pada saat kalau yang bersangkutan ikut di dalam kerumunan dan kumpulan orang yang sedang dilakukan vaksinasi. Itu. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih. Silakan kalau ada lagi. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan yang terakhir tadi Pak, 1:2 untuk mempercepat vaksinasi lansia. Bila 2 lansia yang membawanya 1 itu masyarakat umum bisa kita vaksinasi enggak Pak? Sebab masyarakat umum masuk di tahap 3. Bisa dilakukan vaksinasi untuk masyarakat umum. Ya, selama dia membawa 2 lansia. Meskipun di Juknis belum ada ya Pak, karena masyarakat umum masuk di tahap 3. Boleh ya Pak, masyarakat umum ya kita bawa? Bawa masyarakat umum di surat edaran untuk 21 sudah ada. Jadi tolong baca lagi surat edaran di 21 itu bahwa yang 2 lansia membawa 1 2 lansia dan 1 masyarakat umum. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak. Ya, silakan. Saya dari Aceh ini Pak. Ya, dari Aceh, silakan Ibu dari Aceh. Terkait dengan screening yang lansia Pak kan, di situ kan dijelaskan bahwa kalau 3 pertanyaan iya berarti tidak diberikan. Cuman ini ada lansia kita mendapat rekom dari dokter bahwa bisa diberikan vaksin COVID. Itu bagaimana Pak? Apa tetap kita lanjutkan pemberian vaksinnya atau bagaimana? Kita mengacu ke form screening. Mohon petunjuknya Pak. Dokter pasti akan melakukan evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pertanyaan ada di form screening. Kalau oleh dokter itu sudah direkomendasikan layak untuk vaksinasi, maka tidak ada halangan untuk dilakukan vaksinasi. Form screening itu hanya salah satu cara untuk melakukan identifikasi secara praktis untuk melakukan vaksinasi. Tetapi form dokter lebih daripada itu karena dokternya pasti akan memeriksa secara fisik lebih baik, kemudian melakukan pemeriksaan evaluasi secara berkala, apalagi dokternya adalah dokter yang biasa merawat pasien tersebut. Jadi kalau sudah ada surat keterangan dari dokter, segera lakukan vaksinasi. Baik Pak, ada satu lagi nih Pak pertanyaan nih Pak. Ya. Terkait dengan interval pemberian jarak vaksinasi yang dosis kedua ini Pak. Itu kan kemarin ada edaran terbaru untuk 28 hari. Sementara di daerah kita tuh ada sebagian yang tetap melaksanakan 14 hari. Itu bagaimana Pak? Jadi sebenarnya 14 sampai 28 hari itu masa interval yang bisa dipilih. Tetapi setelah kita melakukan evaluasi empiris berdasarkan evidence base, ternyata 28 hari itu lebih memperlihatkan hasil yang optimal dibandingkan dengan vaksinasi 14 hari. Tetapi kalau memang sudah terjauh 14 hari, yang sampai kemudian bergeser, kemudian orangnya tidak vaksinasi. Yang paling penting adalah pertimbangan sosial tersebut seperti tadi diperhitungkan sehingga intervalnya tetap mengikuti dengan jadwal. Saya memang melihat berbagai macam kesulitan, misalnya pada daerah-daerah dengan kepulauan. Kepulauan itu kalau harus bolak-balik 28 hari kemudian menjadi berat. Ada yang harus tinggal di pulau yang bersangkutan sampai 14 hari kemudian divaksinasi. Itu tidak masalah. Kemudian ada vaksinasi yang menjemput ke pulau-pulau yang bersangkutan. Kalau dilakukan tindakan vaksinasi 14 hari juga tidak masalah. Tetapi rekomendasi yang kita keluarkan berdasarkan efektivitas yang paling baik adalah interval 28 hari. Silakan, ada pertanyaan lain? Pak Wamen bertanya Pak. Pak Wamen bertanya.
Disebutkan dari mana dulu? Kepri, Pak. Pak, Dari izin mana? bertanya, Pak. Kepri, Pak, Kepulauan Riau. Ya, Kepulauan Riau dulu, dari Kepulauan Riau. Izin Pak Wamen tadi menyambung yang pertanyaan Dr. Susi Kota Tanjung Pinang Kepri terkait masyarakat umum yang akan divaksin dengan catatan membawa 2 lansia. Untuk dipikirnya, apakah sudah ada muncul pilihan sebagai masyarakat umum begitu Pak? Terus karena untuk pencatatan pelaporannya juga di WA Rapid atau WA yang harian itu bagaimana juga Pak? Dipikir sudah ada pilihan untuk masyarakat umum, jadi jangan usah takut. Pak. Ya. Siap Pak. Nah. Oke, ada lagi. Maaf Pak, kalau untuk misalnya dia hanya membawa 1 lansia juga tidak boleh berarti ya Pak? Sudah boleh. 2, yang penting 2 lansia. 2 ya Pak. Siap, 2 Pak. lansia untuk 1 masyarakat umum. Oke, terima kasih Pak. Ya. Izin Pak Wamen, saya Elfrida Pak dari KKP Pangkal Pinang Pak. Ya, silakan dari Pangkal Pinang. Untuk pelayanan publik yang sudah terdaftar di PIKER, apakah tetap dikendalikan atau masih boleh langsung divaksin Pak? Melihat kesediaannya vaksin, dikendalikan dulu Bu, agak direm. Atau mereka membawa 2 lansia. Yang untuk yang 2:1 pembawa lansia Pak, apakah ada batasan domisili Pak? Tidak ada batasan domisili. Baik, Tidak ada Pak, batasan terima kasih. domisili. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Izin Pak Wamen Sulut Pak. Ya, Sulut, silakan. Ya, terima kasih. Salam sehat Pak Wamen. Terkait dengan interval, tadi teman-teman sudah diskusi tentang Sinovac. Ini kami izin menanyakan terkait dengan AstraZeneca. Pada Zoom dengan PLT Dirjen P2P tanggal 21 Maret 2021 lalu, pada saat pendistribusian AstraZeneca ke 7 provinsi, disampaikan interval dosis 1 dan 2 untuk AstraZeneca adalah 8 minggu atau 56 hari. Surat ada edaran beredar. Saya tidak tahu tanggal 6 atau tanggal 8 April surat tersebut ditandatangani PLT Dirjen. Disebut di dalam poin terakhir itu intervalnya adalah 12 minggu. Jadi kita pilihnya yang mana Pak sekarang ini? Teman-teman di lapangan nanti kerepotan lagi untuk edukasi kepada masyarakat. Mohon arahan Pak Wamen, terima kasih. Ini dalam pelaksanaan vaksinasi ini selalu ada dinamika. Dinamika itu selalu disesuaikan dengan kondisi praktek klinis yang aktif dan evaluasi dari kejadian-kejadian yang ada. Dan optimalisasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Ternyata setelah kita lakukan evaluasi, hasil yang maksimal itu selalu dikeluarkan dalam aturan yang lebih baru. Jadi kalau aturan yang tanggal 6 itu lebih baru, tentu Ibu harus pakai yang tanggal 6 tersebut. Intervalnya adalah 12 hari. Jadi untuk AstraZeneca lakukan interval waktu 12 minggu. 12 minggu sebagai patokan untuk suntikan pertama dan suntikan kedua. Terima kasih. Ya, makasih Pak Wamen. Terima kasih. Ada lagi? Izin Pak Wamen. Ya, dari Parigi Mautong. Silakan dari Parigi Mautong. Dari Sultang, silakan. Ya, ini Pak Wamen, saya mau tanyakan untuk lansia kan kita tidak melihat lagi kriteria untuk KTP atau domisilinya. Bagaimana nantinya dengan penginputan pikirnya? Ibu bisa melakukan penginputan pikirnya tidak masalah, karena penginputan pikirnya itu sudah kita buka tanpa harus melihat domisili wilayahnya. Oh iya, makasih Pak Wamen. Terima kasih. Izin bertanya Pak Wamen. Ya, dari mana? Dari Puskesmas Bogor, Kabupaten Nganjuk Pak Wamen. Ya, silakan dari Nganjuk. Yang pertama, apakah akan ada sosialisasi atau refresh lagi terhadap item-item screening? Karena tadi saya lihat akan ada pembatasan pada pemberian kortikosteroid, karena kalau kortikosteroid sepengetahuan saya di masyarakat itu banyak sekali yang membeli sendiri Pak Wamen. Kemudian apakah ada batasan miligramnya berapa seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk jumlah 2 lansia membawa 1 masyarakat umum tadi, di pengalaman di Nganjuk itu sasaran sudah ditentukan, sehingga nanti untuk jumlahnya itu sudah ada. Kalau misalnya ada 2 lansia kemudian membawa 1 sasaran baru, apakah itu nanti tidak akan menggeser sasaran yang sudah ada, sehingga nanti
ternyata sasaran yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada kami berkurang, akhirnya sasaran yang ada itu tidak kebagian jatah itu loh Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen. Yang pertama adalah penggunaan kortikosteroid. Selama dosis kortikosteroidnya bukan dosis imunosupresif, nggak masalah. Untuk maintenance, misalnya dosisnya untuk dosis penderita asma, itu tidak masalah. Karena dosisnya dosis antiinflamasi, bukan dosis imunosupresif. Tetapi kalau sudah masuk dosis imunosupresif, itu tidak boleh, karena nanti akan menghalangi pembentukan antibodi. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sasarannya itu yang Ibu susun harusnya berdasarkan atas berbasis pada prioritas. Prioritas yang sekarang ada prioritas lansia. Jadi kita lihat bahwa prioritasnya bukan layanan publik dulu diutamakan. Yang pertegas lagi adalah prioritasnya terutama adalah lansia. Dan saya yakin tidak akan menggeser jumlah sasaran. Kalau yang tergeser itu adalah layanan publik, itu tidak masalah. Yang penting lansianya diutamakan lebih dahulu supaya target lansia ini bisa tercapai. Oh, siap. Terima kasih Pak Wamen. Ya, makasih. Silakan lagi kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak Wamen dari Pacitan, Jawa Timur. Silakan dari Pacitan. Terkait dengan kebijakan pemberian vaksin untuk lansia Pak Wamen, menurut saya masalahnya itu ada di data sasaran. Nah, sebagai pelaksana di lapangan itu kok kami merasa kesulitan jika untuk pendataan Pak Wamen mungkin usul saja untuk bisa ada aturan yang diterbitkan supaya kalau ada pihak-pihak lain yang terlibat khususnya untuk mobilisasi dan pendataan sasaran Pak Wamen. Terima kasih sebelumnya. Jadi pendataannya itu sebenarnya nggak masalah. Pendataan sasaran itu harusnya kelihatan dari evaluasi awal. Kalau pendataan awalnya itu pada kelompok lansia, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melakukan kegiatan vaksinasi pada lansia. Kalaupun pendataannya awal itu, pendataan sasaran awal itu bergeser karena ada pendaftaran baru lansia, utamakan pendaftaran baru lansianya, baru data sasarannya. Data sasaran harusnya berbasis pada lansia terlebih dahulu untuk dilakukan prioritasasi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Dari Tuban, Pak Wamen. Dari Tuban, silakan Tuban. Pak Wamen, ini prioritas utama berikutnya adalah lansia. Di wilayah kami belum selesai dan vaksin sudah bisa dilakukan. Nah, ini bagaimana Pak Wamen untuk apakah kita tetap melakukan ke tenaga pendidik atau sudah bergeser ke lansia? Terima kasih. Apanya yang belum selesai, Bu? Untuk tenaga pendidik, Pak. Guru, sasaran guru belum selesai. Ya, yang diutamakan lansia dulu. Ya, Pak. Diutamakan lansia dulu dibandingkan dengan guru. Nanti setelah lansianya Ibu tercapai, baru gurunya jalan. Lebih bagus lagi kalau gurunya bawa 2 lansia. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi dua-duanya dapat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi? Cukup? Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pertemuan pada hari ini mudah-mudahan bisa membawa insight baru, semangat baru, dan semua kegiatan yang berlangsung dalam evaluasi beberapa bulan ini dalam kegiatan vaksinasi adalah kontribusi kita bersama, bukan eksklusif, bukan Kementerian Kesehatan di tingkat pusat saja, tetapi jumlah vaksinasi ini itu bisa tercapai karena peran aktif Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.